Yang terhormat dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para masyayikh, para kiai, para habib, juga para mursyid, khalifah Bada dan muqaddam yang hadir, terutama yang dari jajaran Majelis Riktah kita Jaman Jawa Timur, yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jajaran pengurus Itaro Aliyah yang hadir, Romo Kiai Haji Ali Mas Ngaji, Kiai Haji Mas Hudi Sekjen, dan dari Haji Abdul Wahid. Niki panjen kula dereng tengok tesih ngreyen niki mau mungkin si pemanasan malah tesih ngapunten kula dereng tengok semua mungkin tak ada Kiai, saya ulangi dari Itaro Aliyah, karena dari Jawa Timur ini banyak yang juga direkrut di Aliyah. Kiai Masudi dari jajaran Majelis Riktah Itaro Wusto Jawa Timur, Ibadia, Indonesia, yang sudah barang tentu berdiri dari beberapa pimpinan yang juga hadir di dalam forum musyawarah ini, yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih ketinggalan utusan dari Supiah se-Jawa Timur 40 Supiah kalau datang semua. Ada yang 2 orang yang bilang 40 sesuai dengan rencana, tapi saya buka-buka HP itu ternyata yang diundang selain Rois dan Mudir seorang lagi dari pengurus Supiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki Bapak untuk itu ikan dadosaken 130 menjadi 250. Di samping mergo kangen niku pancen undangane tambah. Tapi alhamdulillah meskipun arep manggon ning tinggone dadi Stiniyati Dikajati insyaallah itu sanggone. Para yai hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, penantian yang lama terselenggaranya musker ini akhirnya datang juga saatnya. Musker ini sebenarnya ada kaitan dengan kondisi objektif yang dihadapi dan dialami oleh Jatman Jawa Timur sejak periode awal ini, mulai dihasilkan dari musim kelima Tingkat kemarin tanggal 31 Maret 18 dan sampai tanggal 1 April 18. Periode ini banyak menemukan dalam perjalanannya hal-hal yang jujur tidak terduga. Yang pertama adalah pengurus kita yang sepuh-sepuh dipanggil duluan oleh Allah. Bahkan sebagian daripadanya belum sempat dilantik
sudah begitu. Yai Abdurrahman Yahya, kemudian Yai Soleh Qasim, tanggal 10 bulan Juli tahun 18. Pengurus yang menghadapi pelantikan ini melakukan ta'aruf di Denanyar. Yai Soleh Qasim pulang dari Rembang, kampil ke Denanyar sampai jam 3 sore, pulang sampai di rumah ngelong sepanjang. Badal maghrib sudah ada berita Al-Baqarah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusul sesepuh kita yang lain yang ada di Banyuwangi, Kiai Abdul Hadi. Saya pikir 3 ini sebagai Banten, Jatman Jawa Timur periode 1823 sudah cukup, ternyata masih diikuti dengan kiai-kiai yang lain yang notabene beliau-beliau para mursyid wakil toreko yang berhimpun di dalam Jatman ini. Banyak diantaranya yang sudah dipanggil oleh Allah. Ibarat air mata belum kering, disusul datangnya tamu yang tidak diharapkan. Corona merajalela. Banyak diantara teman-teman kita yang juga dipanggil oleh Allah karenanya. Mari kita sempatkan untuk mendoakan mereka. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tentu mempunyai nilai khusus dari beliau-beliau yang dipanggil oleh Allah adalah wafatnya Akhinal Karim Mudir terpilih Musda kelima, yaitu Gus Adam Arifon. 1 April beliau dipilih menjadi mudir pada bulan Februari, tanggal 16 Februari tahun 19 dia masuk rumah sakit di Jombang, kemudian dipindah ke Surabaya tanggal 18-19 bulan Maret beliau wafat. Sudah barang tentu kita hitung-hitung mudir kita ini efektif menjalankan tugas secara formal adalah mulai 22 Juli tahun 18 sampai tanggal 15 Maret tahun 19. Ketika itu ada Musda Subyah Sidoarjo. Subhanallah. Tentu sangat terasa pengaruhnya terhadap dinamika aktivitas dan perjalanan Jatman di Jawa Timur. Alhamdulillah tidak lama kemudian pada bulan Mei kita telah menghasilkan pengganti beliau, yaitu beliau Abdul Wahid. Boleh dibilang wajah baru tapi sudah lama, karena beliaulah danyangnya Jatman Jawa Timur kalau saya mengatakan. Danyangnya Jatman Jawa Timur. Beliau menerima pelimpahan tugas ini, kemudian beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat-sangat baik karena didukung oleh
pengalaman beliau yang sangat matang. Apalagi backgroundnya Kiai Wahib ini untuk terjun di organisasi sebesar Jatma ini sudah sangat lengkap sekali, sangat mendukung sekali. Ternyata hal ini masih disusul dengan wafatnya wakil mudir, yaitu Kiai Haji Muhammad Datuk Malang. Setelah Kiai Wahib ini menjalankan tugas kira-kira 10 bulan sampai 12 bulan kalau saya ngitung itu efektif, corona datang. Pekerjaan menjadi agak melambat. Baru kemudian pada tanggal 2 Agustus tahun 20, itu hanya sekitar 6 bulan total Jatman Jawa Timur ini terhenti. Itu sebenarnya hanya 5 bulan, tapi saya hitung 6 bulan terhenti. Kiai Wahib kebetulan, mohon maaf, fisiknya agak terganggu, sakit, jadi terpaksa kegiatannya juga agak menurun. Inilah keadaan sehingga kami dapat melaporkan kepada para kiai dari Darul Aliyah perjalanan kami selama 33 tahun setengah sampai detik ini mengalami keadaan yang boleh dibilang sangat diuji oleh keadaan. Meski demikian kami tidak hanya pantas, tetap seharusnya bersyukur bahwa dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, kami juga masih mendapatkan satu keberuntungan juga. Tidak diuntungkan tetapi tetap untung. Apa? Sengaja atau tidak, bahwa kita telah melakukan tindakan-tindakan, menerapkan kebijakan-kebijakan operasional organisasi ini sejak awal. Itu akhirnya setelah kita nilai, itulah pilihan kebijakan yang tepat, sehingga boleh dibilang itu yang mampu menyelamatkan gerak dan dinamika dari hari sampai saat ini. Antara lain yang dapat kami sebutkan adalah: 1. Ketika LPM, Lembaga Basul Masail, di merger, fungsi tugasnya melekat pada Majelis Ifta, mulai kami berpikir, ketika kami menyusun personal Majelis Ifta itu sudah mempunyai satu gambaran. Ada 3 golongan para kiai yang duduk di Majelis Ifta ini dalam kondisi aktivitasnya nanti. 1, kiai mursyid yang duduk di Majelis Ifta bisa hadir secara fisik dan pemikirannya, sehingga bisa memberikan fatwa langsung melalui forum yang tersedia, yaitu Majelis Ifta. Kemudian yang kedua, kiai yang hanya bisa disowani, dimintai dawuh-dawuhnya. Kemudian dawuh-dawuh itulah yang akan kami rumuskan untuk dapat menjadi pedoman gerak daripada pengurus Darul Mustahil. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih istimewa. Beliau hanya dapat disowani, kalau diminta kehadirannya tentu tidak mungkin. Diminta dawuhnya saja juga sulit. Akhirnya apa? Hanya diminta doanya saja. Ternyata alhamdulillah, berkat doanya yang tidak pernah keluar-keluar ini malah justru yang sangat kuat dan sangat mandi, ampuh. Saya dengan Kiai Kusnan pernah sowan Kiai Muhammad Ubaidillah ngampel. Nah, ketika Kiai Muhammad Ubaidillah ini kami
matur begini, beliau tidak sabu apa-apa. Akhirnya ya wis nggelain pun dongae mawon ya. Alhamdulillah. Dibakno nek wis suwuni dongake yo gak apa ya. Tangga diparingi. Sami kali kula nek jare yai kula nyuwun dongae nek dongane tak. Nek liyane dongane biar sing kok pitungan sak. Lah akhirnya dari Yai Muhammad Ubaidillah ini kami mampir ke Gus Azmi. Ini yang ketua takmir Masjid Ampera. Beliau juga anggota Majelis Islam. Nah, di sini kami mendapat kompensasi dari Yai Ubaidillah. Kami tidak mendapatkan dawuh dari Gus Azmi. Kami memperoleh saran-saran. Alhamdulillah. Ternyata inilah yang akhirnya kami jadikan pola kerja kami menempatkan posisi Majelis Islam. Ternyata problem tidak hanya berhenti di kalangan Majelis Islam, di Ifadiyah pun juga ada problem. Karena apa? Ifadiyah ini adalah para pemikir, orang-orang yang bisa mengolah cara pikiran dan hasil olahannya akan menjadi produk yang sangat ampuh. Namun beliau pun juga tidak semuanya dapat diporsir secara fisik. Karena apa? Rata-rata beliau adalah punya rangkap jabatan dan tugas yang dipegang di luar zaman itu lebih berat, lebih penting dari itu. Ada yang jadi dosen, bahkan di perguruan tinggi di Malang itu bidangnya Profesor Agus ada itu ada dan diskusi dan lain sebagainya dan yang lain-lain termasuk Gus apa Yai Khalsuddin. Khalsuddin bilang sama saya, Yai saya dulu belum bisa aktif di Jerman. Kenapa? Saya masih jabat jadi dekan di Sunan Ampel. Sekarang saya sudah tidak jabat. Alhamdulillah saya akan curahkan tenaga dan pikiran saya semampu mungkin untuk membantu Jerman. Saya bersyukur. Alhamdulillah pada saatnya saya mungkin Yai Muthaharun yang sepuh-sepuh ini, sepuh-sepuh Yai Wahid sendiri, mungkin juga Yai Khalil. Tapi kalau Yai Maksum ini saya pandang itu kok kalau usianya saya tidak tahu, tapi tidak nampak sepuh ya itu. Joko ini dia masuk. Halo Gus. Tadi Samsul ini malah tidak bisa tua ini. Alhamdulillah. Inilah gambaran Yai kondisi objektif yang ada di Jawa Timur ini. Kemudian karena kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa, sedang tugas ini tidak boleh ditawar. Organisasi ibarat roda kendaraan yang juga harus terus gelitik bahasa Jawa, terus berputar. Maka kami mencoba mencari terobosan-terobosan. Terobosan pertama yang berhasil adalah di tingkat Basul Masail, karena LPM-nya sudah tidak ada. Sedang masih setak, tidak mungkin akan menangani tugas dan fungsi Basul Masail sebagaimana yang seharusnya dijalankan. Maka kami memberanikan diri berdasarkan kewenangan kebijakan yang telah dilegalkan, direkomendasikan oleh PDPRT. Kami membentuk tim asistensi Majelis Islam. Alhamdulillah ini agak menolong. Tapi sampai di situ juga belum dapat menjawab berbagai tantangan yang ada di hadapan kita, karena Jawa Timur wilayahnya sangat luas. Tadi saya sebut Subiang itu 40, belum Husnianya, belum Sa'abiyahnya. Wilayahnya dari Ngawi sampai Banyuwangi sangat panjang. Dari Tuban sampai
Pacitan, dari Sumeneb sampai Kalianget. Dan Kalianget yang sana, ada kali yang airnya hangat. Akhirnya saya melihat bahwa pengurus kusto yang jumlahnya ratusan orang untuk dimobilisasi secara maksimal, rasanya kok mustahil, tidak mungkin. Maka oleh karenanya kami mencoba membuat pembagian wilayah. Di masing-masing wilayah itu kami serahkan kepada pengurus yang didumbani, disesepuri oleh pengurus harian yang ada di Wusto. Maka kami membagi, ada di dalam pengurus Wusto ini harian terbatas, ada harian lengkap. Harian lengkap ini semuanya mempunyai wilayah. Wilayahnya yang pertama adalah mengacu kepada teritori pemerintahan ekkarisidenan, tapi kemudian kita kembangkan menjadi 8 orwil. Ini akhirnya dapat kita lihat bahwa di samping memperingan tugas yang harus ditangani langsung dari induk di kepengurusan ini, juga akan dapat memberikan aktivitas secara konkret kepada seluruh pengurus. Bahasa lain, tidak ada pengurus yang nganggur. Alhamdulillah ratusan pengurus ini semua punya pekerjaan dan semua bisa bekerja. Alhamdulillah. Selanjutnya Yai, masih ada juga pemikiran kita pada waktu multaqo yang notabene ini adalah dawuh dari Maulana Habib Muhammad Lutfi untuk menjadi ajang kegiatan kita. Salah satunya di multaqo ini muncul satu acara atau agenda acara pokok pembahasan masalah-masalah tauhidiyah. Sedang di multaqo ini para mursyid Khalifah Badadal Muqaddam dari berbagai thariqah yang berbeda satu dengan yang lain, ketika membahas masalah yang memang mempunyai persamaan, no problem. Tapi ketika masalah itu masalah takhusus bagi thariqah masing-masing, maka forum di dalam multaqo itu menjadi kurang efisien. Oleh karena itu kami mencoba untuk memecahkan problem ini dengan membentuk halaqah thariqah. Alhamdulillah di Jawa Timur ini pada tanggal 14 bulan Maret tahun 20 kemarin sudah mulai pertama, selain yang pada waktu di multaqo Pasuruan di Keramat itu sudah dipisahkan, tapi ini lebih nyata lagi. Jadi secara mandiri dilakukan oleh thariqah yang bersangkutan. Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah melakukan pada bulan Maret itu di Kertosono, dan pada bulan Juni kemarin tahun 21 ini diselenggarakan di Pencong, Jember, dan 2 kali. Kemudian pada tanggal 2 ini disusul Kodriyah wa Naqsabandiyah di Pujon, yang ditindaklanjuti di Kelutan di pondoknya Al-Mukarram Yai Harisuddin Amin. Tanggal 2 itu Saudariah di Mojokerto. Jadi sudah 3. Lah, setelah mereka itu berkumpul, ternyata menemukan hal yang mungkin tadinya itu pernah dicari tapi tidak pernah ketemu. Apa? Sebenarnya thariqah ini ada berapa perguruan, ada berapa zawiyah, ada berapa ribat, ada berapa jalur. Terus ada istilah terakhir itu kowe kuwi bundermu neng ngendi.
ini bisa ditemukan. Alhamdulillah, ternyata di Jawa Timur ini mempunyai punjer-punjer, artinya pusat-pusat pengajaran thariqah yang meskipun sudah berkembang dan menjadi cabang, tapi punjer ini masih eksis dan ini masih menjadi panutan, jadi sentra. Dan untuk seterusnya, karena di dalam zaman ini berhimpun para mursyid, yaitu di Majelis Ifta. Oleh karenanya, ketika kita tempo waktu itu langsung menyusun siapa yang harus duduk jadi Majelis Ifta, kami tidak bisa memperoleh stok dari sumbernya, maka akan lebih sempurna ketika nanti halaqah itu bisa menghasilkan siapa-siapa mursyid yang akan mewakili thariqahnya yang akan duduk di Jatman, di Majelis Ifta. Dan kami sangat menjunjung tinggi kedudukan mursyid di Majelis Ifta ini dikarenakan latar belakang berdirinya Jatman, bahkan sebelum menjadi Nahdiyah ini adalah hasil ide dan penggalian para mursyid sesepuh thariqah yang dimulai dari thariqah Qadiriyah dan disusul dengan Syadzaliyah dan thariqah yang lain mengikut bergabung. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti thariqah ini tidak tega, tidak membiarkan Jatman ini yang sebenarnya akan bisa berbuat banyak untuk kepentingan thariqah secara umum dan umat Islam secara umum. Namun ketika Jatman ini juga sok mengalami kesulitan, kalau perguruan-perguruan thariqah ini tidak memberikan bantuan dan dukungan, maka kesulitan itu bisa jadi tidak akan dapat teratasi. Yang terakhir, para bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, dalam musker ini ada beberapa hal yang memang perlu untuk mendapat bantuan dari para musyawirin untuk dipecahkan. Karena dalam beberapa rutin tadi saya mengatakan kami menemukan pilihan-pilihan yang terbaik sehingga kami bisa selamat dari hadangan corona dan hambatan yang lain, namun juga masih ada hambatan. Satu diantaranya adalah lajnah belum dapat dimaksimalkan fungsi tugasnya dan peranannya. Sedang posisi lajnah adalah ujung tombak dari operasional Jamiah itu sendiri. Ketika ujung tombak ini tumpul, sudah barang tentu tidak bisa menghasilkan yang secara lebih baik. Kemudian yang kedua, masih adanya hal yang butuh ditata, dan penataan ini insya Allah kami tulis di dalam kata sambutan Rois Darohusto. Mudah-mudahan itu nanti dapat ditelaah oleh serta musyawarah dan dibahas di dalam rapat komisi. Yang terakhir adalah bahwa kekosongan kepengurusan yang telah diproses, karena semula memang kami hanya bisa berpegang dan memahami kepada peraturan dasar dan rumah tangga, namun dikarenakan ada kalimat-kalimat yang bisa menjadikan multi tafsir, nah itu juga terkadang bisa menyulitkan. Oleh karena itu tidak semata-mata
untuk mengatasi problematika kekosongan saat ini, tapi lebih kepada ke depan supaya Jerman memiliki perangkat lunak, tata aturan yang lebih komprehensif dan lebih memadai, lebih tepat. Ini harapan kami, monggo mangga dimasukkan dalam rekomendasi juga bisa, termasuk diantaranya juga masalah status Lajnah yang mempunyai status khusus atau mempunyai perlakuan khusus. Ini saya pikir secara psikologis kurang menguntungkan. Di satu sisi dia merasa punya kelebihan, di sisi yang lain selain yang dikhususkan juga akan kurang bersemangat, karena saya merasa aku tumpuk gue lah masalah. Demikian para yai, sekali lagi nanti yang ada di materi yang tersaji ini kami persilakan saja untuk dipilih mana yang relevan untuk dibahas. Bekalilah Pusto ini yang masih punya waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan perbekalan berupa ketentuan garis-garis yang dihasilkan oleh Muskedah ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.